Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Inspirasi Sukses. Di kesempatan kali ini, saya akan sedikit share tentang iklan yang sudah saya terapkan di TikTok. Kebetulan saya menjual produknya adalah phone holder, jadi tempat handphone yang sering dipasang tukang Gojek atau mungkin buat uh, bike vlogger ya, yang sering teman-teman lihat di motor atau di sepeda itu ada tempat handphone. Nah, itu namanya phone holder. Saya coba jualan itu dan dengan depositnya itu kecil ya, teman-teman. Di sini anggarannya cuma 200.000 per hari, total biayanya 180.000 ya, dan menghasilkan konversi 26. Nah, seperti apa nanti pembahasannya, simak terus video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel Inspirasi Sukses, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan logo loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan untuk update terbaru dari channel ini. Oke, sekarang kita mulai teman-teman. Kita tahu bahwa TikTok ya, para pemain TikTok, baik itu affiliate ataupun seleb TikTok ya, mereka sekarang sudah berbondong-bondong bagaimana caranya TikToknya menghasilkan uang. Nah, menghasilkan uang di TikTok itu ada berbagai cara teman-teman ya. Kalau teman-teman punya banyak follower, teman-teman bisa mendapatkan endorse mungkin dari uh, wirausahawan atau UMKM yang pengen dipromosikan melalui akun TikToknya teman-teman. Atau mungkin teman-teman juga bisa dapat keuntungan dari menjualkan produk orang lain meskipun teman-teman tidak punya produk, yaitu yang sering kita sebut atau yang sering kita kenal dengan istilah affiliate. Tetapi affiliate ini teman-teman sudah diukur keuntungannya sesuai dengan kesepakatan dari pemilik produk ya. Ada yang 5%, ada yang 10%, ada yang 15% gitu ya. Nah, teman-teman tinggal berkreasi saja, mereview produk tersebut kemudian diposting secara organik. Artinya tidak perlu menggunakan promosi berbayar di TikTok ya. Cuma memanfaatkan algoritmanya misalkan dengan hashtag atau mungkin SEO-nya ataupun yang lainnya. Nah, yang ketiga yaitu teman-teman bisa mempromosikan produk sendiri atau produk affiliate dengan cara berpromosi secara berbayar. Kalau di Facebook itu ada yang namanya Facebook Ads atau Instagram Ads gitu ya. Di TikTok pun ada yang namanya TikTok Ads. Nah, di TikTok Ads teman-teman tuh harus tahu pola-polanya ya. Ini memang hampir seperti 11-12 dengan Facebook ya. Jadi dalam satu campaign itu ada objek dan ada ads kreatifnya. Nah, disitulah teman-teman nanti akan mengulik supaya teman-teman bisa menemukan winning campaign. Winning campaign itu apa sih, Mas? Winning campaign itu adalah satu materi iklan yang sudah dipromosikan dan itu mendapatkan penjualan yang cukup banyak. Kalau teman-teman membidik tujuannya atau goalsnya adalah di konversi atau di penjualan atau di purchase. Tapi kalau teman-teman hanya ingin membranding, ya teman-teman juga bisa pilih ya. Nah, ini yang harus teman-teman pahami bahwa ketika teman-teman beriklan di TikTok Ads ya, artinya TikTok berbayar dengan cara ngiklan berbayar gitu ya. Teman-teman tuh harus, yang pertama teman-teman harus pahami dulu goalsnya teman-teman tuh mau apa, diarahkannya kemana gitu. Karena di TikTok Ads ini ada beberapa pilihan teman-teman. Tujuan iklannya teman-teman itu mintanya seperti apa sih, nanti dari pihak TikTok itu akan diarahkan sesuai dengan goalsnya teman-teman semua gitu ya. Nah, sebagai contoh, ini saya akan coba kasih unjuk ya. Oke, di sini ada tujuan iklan teman-teman. Di menu campaign itu ada tujuan iklan. Tujuan iklan ini ada 3 tipe yang bisa teman-teman atur ya. Yang pertama ada di jangkauan. Nah, jangkauan ini adalah teman-teman tuh iklannya mau apa ya, istilahnya ini hanya di branding ya, branding awareness ya. Hanya ngasih tahu bahwa kalau teman-teman tuh punya produk yang dijual gitu dan pengen membangun brandingnya supaya orang tuh paham kalau produk A itu ya punya kalian gitu ya. Itu branding awareness. Jadi kalau teman-teman memilih tujuan iklannya adalah jangkauan, ya jangan harap
orang itu akhirnya beli produknya. Karena tujuan iklannya ini hanya untuk mengenalkan saja, mengetahui atau ya ngasih tahu bahwa brandingnya teman-teman tuh ini gitu ya. Kemudian yang kedua, ini ada 3 pilihan ya. Yang pertama ada lalu lintas kunjungan, ada penayangan video, dan kemudian ada interaksi komunitas. Nah, kalau lalu lintas kunjungan itu teman-teman hanya mengarahkan iklan tersebut ke website ya. Bisa saja sih nanti di website itu akan terjadi penjualan, tapi si TikTok ini akan mengarahkan secara keseluruhan iklan itu diarahkannya adalah ke website, atau barangkali teman-teman lagi mempromosikan aplikasi. Nah, ini lebih cocok ya untuk aplikasi supaya mereka berkunjung di aplikasinya atau mendownload aplikasinya. Kemudian yang penayangan video. Nah, kalau penayangan video ini hanya targetnya adalah, tujuan iklannya adalah engagement, supaya punya like banyak, share banyak, komen banyak ya. Ini di penayangan video. Nah, di penayangan video ini rata-rata termasuk saya khususnya, saya sebelum mengiklan dengan tujuan adalah penjualan produk atau konversi, biasanya saya akan manasin iklannya di penayangan video dulu teman-teman, supaya orang yang terkena iklan itu bisa terekam datanya di pixelnya TikTok. Setelah itu baru kita akan retargeting gitu ya. Kemudian ada interaksi komunitas, ini hanya mengalihkan teman-teman ketika ketemu iklan kita, ya mereka berkunjung aja ke profil. Nanti setelah itu mungkin dia akan follow ketika tertarik, atau mungkin dia akan scroll-scroll di halaman feed kita gitu ya. Intinya di pertimbangan ini sangat kecil sekali kemungkinannya untuk terjadi penjualan. Nah, kalau teman-teman pengen tujuan iklannya adalah penjualan, ya teman-teman harus pilih konversi ya. Harus pilih konversi. Salah satunya bisa menggunakan promo aplikasi kalau teman-teman sedang mempromosikan aplikasi. Kalau teman-teman hanya ingin mendapatkan leads ya. Leads itu misalkan data kontak WhatsApp, data email gitu ya, atau database, teman-teman bisa pilih untuk yang pembuatan prospek. Kemudian untuk konversi situs web juga teman-teman bisa pilih ya. Jadi si TikTok ini nanti kalau kita pilih konversi situs web, si audiens itu akan didorong oleh TikTok, akan diarahkan oleh TikTok untuk melakukan tindakan atau melakukan actionnya itu nanti di website. Misalkan nanti ketika ketemu iklan kita akan diarahkan ke website dan kemudian melakukan pembelian di website. Nah, kemudian ada juga yang penjualan produk. Nah, penjualan produk ini khusus buat teman-teman yang memang yang pertama mungkin teman-teman tidak punya website, atau teman-teman ternyata memang hanya murni affiliate ya, atau mungkin teman-teman punya TikTok shopnya ya, punya produk sendiri dan dijual di TikTok shopnya teman-teman sendiri gitu ya. Ini bisa teman-teman lakukan di sini penjualan produk. Jadi mereka akan melakukan pembelian ketika tertarik dengan iklannya teman-teman, langsung di akun TikToknya teman-teman, baik itu di TikTok Shop atau nanti diarahkan ke landing page atau ke website atau ke aplikasinya teman-teman. Intinya kalau teman-teman tidak mengetahui tujuan iklannya teman-teman, ya jangan harap penjualannya meningkat gitu ya. Jadi jangan sampai salah kaprah ya. Kemudian di sini ada grup iklan ya. Kalau saya pakainya dua ini teman-teman ya. Ada yang konversi situs web dan penjualan produk. Sebagai contoh kita ambil yang penjualan produk ya. Kemudian kita klik lanjutkan. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat. Teman-teman tuh harus mengkoneksikan terlebih dahulu ya. Kalau teman-teman punya produk sendiri, teman-teman bisa menggunakan ini. Kalau teman-teman affiliate, teman-teman bisa menggunakan TikTok Shop ini ya. Setelah itu teman-teman, saya misalkan contoh ini ya. Nah, setelah masuk ke halaman ini, teman-teman bisa pilih untuk materi iklannya ya. Di sini bisa menggunakan video atau gambar yang sudah ada di tampilan menu atau di tampilan profilnya teman-teman. Terutama misalkan affiliate gitu ya. Ini bisa teman-teman gunakan di sini. Kemudian nanti tinggal dipilih aja TikTok Shopnya mana gitu ya. Ini harus terhubung dulu ke TikTok Shopnya teman-teman. Kemudian untuk penempatannya itu nanti teman-teman bisa pilih ya. Kalau saya biasanya pengunduh video ini di nonaktifkan ya. Kemudian baru kita pilih penargetan audiens. Nah, penargetan audiens itu ada banyak teman-teman. Nah, disinilah kuncinya teman-teman ya. Di sini kuncinya teman-teman supaya bisa mentarget orang-orang yang memang tertarik dengan produknya teman-teman. Nah,
Untuk cara belajar ini teman-teman bisa dapatkan di kelas digitalmarketingacademy.com khusus untuk TikTok Ads ya. Kita sudah sediakan materi secara lengkap, secara utuh, teman-teman tinggal mempelajari saja. Enaknya video materi yang kita sodorkan, yang kita suguhkan untuk teman-teman ini bentuknya adalah video. Jadi teman-teman bisa mempelajari kapanpun, dimanapun ya. Kalau lupa atau tidak difahami, teman-teman bisa ulang kembali dan teman-teman juga bisa konsultasi. Ya, ini hanya sekilas saja. Setelah ini semua terisi, kemudian selesai, teman-teman tinggal masuk ke menu iklan ya. Menu iklan ini nanti teman-teman mulai bikin copywritingnya, targetnya akan diarahkan kemana gitu. Kalau teman-teman punya landing page ya akan diarahkan ke landing page atau tidak gitu ya. Semuanya ada di sini, dan teman-teman yang tertarik pengen punya produk sendiri atau mungkin affiliate penjualannya pengen meningkat ya, teman-teman bisa menggunakan opsi ini ya, yaitu promosi secara berbayar di TikTok Ads untuk mendapatkan keuntungan ya. Nah, sebagai contoh di sini teman-teman, saya jualan phone holder dengan modalnya tadi adalah 200.000 ya. Total biaya yang dikeluarkan 180.000, CPC-nya itu cost per kliknya itu ketika orang ngeklik iklan kita, dia tertarik ya, ketemu iklan kita dan klik iklannya, itu di 681 rupiah teman-teman. Impresinya 35.000, total kliknya adalah 264. Jadi orang yang ngeklik iklan saya itu totalnya ada 264 orang ya. Click to rate-nya itu 10,74% dan menghasilkan konversi 26. Sekarang kalau hitung-hitungan saja, kalau misalkan saya ambil keuntungan 50.000 per produknya, tinggal dikali 26 ya, berarti itu sudah sekitar berapa ya, sekitar 1 juta lebih ya teman-teman ya. Nah, sedangkan modal kita di sini hanya untuk beriklan adalah 200.000, sehingga masih ada keuntungan 800.000. Ini baru satu produk, belum dengan produk lain. Nah, cara ini teman-teman bisa terapkan di produknya teman-teman sendiri atau affiliate yang pengen menjualkan produknya itu secara signifikan ya. Nah, silakan teman-teman bisa join di kelasnya digitalmarketingacademy.com. Nanti teman-teman bisa dapatkan materinya lengkap, detail. Kalau teman-teman tidak paham, teman-teman bisa langsung konsultasi juga ya, nggak usah sungkan. Kalian bisa langsung akses di digitalmarketingacademy.com atau bisa langsung menghubungi WhatsApp admin yang ada di kolom deskripsi. Semoga bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat, see you next time and bye bye.